Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video. Sempat ada video yang sempat viral ya, karena juga mbak-mbak ini ketika menyampaikan dalam video-videonya apapun itu sempat membuat kita sering ketawa ya. Dan kali ini dia mengeluhkan tentang pelayanan bea cukai, di mana TKW ini pernah mengirimkan paket ke Indonesia, ternyata hasilnya tidak memuaskan, dikarenakan barang yang sampai ada yang hilang ataupun rusak. Oke, kita akan coba lihat bagaimana keluhannya dan nanti tanggapan dari bea cukai seperti apa, kita akan coba lihat bareng-bareng. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Langsung saja. Jawaban tidak sesuai dengan keluhan. Kami nggak butuh klarifikasi, cuman butuh perbaikilah birokrasi. Sampai sekarang masih banyak paket-paketan yang diodol-odol hilang. Oke, ini menurut yang baru yang ternyu Mbak TKW ini ya. Hongkong kirim paketan diganti semuanya sama dan koran-koran bekas. Bahkan TKI Malaysia, segerombolan TKI Malaysia kena tipu massal. Saya minta tolong. Jawabannya apa? Kami nggak bisa melacak kalau belum dilaporkan ke Tetek Bengek. Oke. Wah toh, Bu Sri Mulyani, anak buah sampean, pintere kebacut. Barangnya kita ke dodol-dodol loh ya. Padahal cuma gombal, padahal cuma sepatu isine. Jajan coklat ya dodol-dodol, arane panci sapa-apa ilang kabeh isine. Anu kenapa? Oke, demikian tadi keluhan dari seorang TKW, di mana mengeluhkan paketnya, tentunya barangnya ada yang hilang dan rusak. Ini keluhan dari seorang TKW ya. Dan hal ini pun mendapat tanggapan langsung dari bea cukai ya. Bagaimana pendapatnya? Sebelum kita berkomentar tentang pendapatnya ini, kita akan coba lihat dulu ya pendapatnya teman-teman ya. Pasti rame-rame kayaknya tak jelasnya ajak ke susu dingin yuk. Oh ya, seperti apa coba? Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, kok barang aku ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di bea cukainya lama? Terus gimana sih mereka netapin pajaknya? Jadi, proses pengiriman barang oleh pekerja migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 199/Pemka 10 tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Ketika barang yang kamu kirim tiba dari luar negeri ke tempat penimbunan, akan dilakukan pembongkaran oleh perusahaan jasa pengiriman dan disaksikan oleh petugas bea cukai. Dalam proses ini, bea cukai akan memastikan bahwa barang yang diberitahukan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang tiba di tempat penimbunan. Proses pembongkaran hingga penyiapan barang seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Setelah dilakukan pembongkaran, barang yang kamu kirim akan dilakukan pemindaian atau scan menggunakan mesin X-ray. Proses ini biasa juga disebut dengan penjaluran. Petugas bea cukai akan melakukan pemilahan barang menjadi dua jenis, jalur merah dan jalur hijau sesuai dengan manajemen resiko. Proses ini penting agar memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia bukan barang yang dilarang atau dibatasi. Emang pernah ada ya barang kiriman yang isinya membahayakan? Eits, jangan salah. Pernah dengar kasus ini? Bea Cukai Tanjung Emas gagalkan penyelundupan sabu-sabu sebesar 509,7 gram lewat kiriman paket. Lalu penyelundupan 3,5 kg narkoba dalam bingkai kaligrafi, atau Bea Cukai Bali dan BNN yang menyita kokain sebesar 200,76 gram. Nah, ini peran Bea Cukai sebagai community protector untuk melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya. Nggak cuma narkoba, tapi barang-barang lain yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan industri dalam negeri. Balik lagi ke alur pemeriksaan barang kiriman. Untuk barang-barang yang masuk dalam kategori jalur merah, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam proses ini, ada hal yang penting banget buat kamu tahu.
yang melakukan pembongkaran, membuka kemasan paket, mengeluarkan isi paket jika perlu, hingga mengemasnya kembali, seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan dan itu didampingi oleh perusahaan jasa pengiriman. Catat, untuk barang yang ditetapkan dalam jalur hijau dan kategori jalur merah yang telah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya akan dilakukan penelitian dokumen untuk menetapkan besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Setelah seluruh kewajiban pabeannya diselesaikan, barang akan langsung dikirim ke alamat penerima oleh pengusaha jasa kiriman. Assalamualaikum Mas, barangnya udah sampai. Iya. Ya. Ini juga. Ya, Mas. Oh iya, alhamdulillah anaknya itu semua. Saya di Hongkong udah mulai tahun 2008 sudah beberapa kali. Oh gitu, dan pernah ada kasus yang hilang gitu atau enggak, Bu? Alhamdulillah tempat saya tidak ada. Oh. Kalau saya pribadi tidak pernah. Sekarang kita lihat yuk histori pengiriman atas nama Wike Yanuari. Tanggal 2 Desember 2022, saudari Wike Yanuari melakukan pengiriman paket dari Hong Kong. Tanggal 2 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023, proses pengiriman oleh jasa ekspedisi. Proses ini memakan waktu selama 1 bulan 4 hari. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 11.46, barang tiba di pelabuhan dan siap diperiksa bea cukai. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 11.46 hingga 14.09, barang telah selesai diperiksa oleh bea cukai dan proses ini hanya memakan waktu selama 53 menit. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 16.50, barang keluar dari gudang dan diantar ke penerima. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 17.50, barang tiba di alamat penerima barang. Catat ya, waktu pemeriksaan di Bea Cukai hanya 53 menit. Ada yang hilang? Oke, demikian tadi tanggapan dari pihak Bea Cukai. Menurut kalian gimana teman-teman ya? Dimana ada prosedur yang harus dilakukan dalam Bea Cukai, tentunya bersama pihak perusahaan jasa pengiriman paket. Dan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak perusahaan jasa pengiriman paket dan tentunya diawasi oleh Bea Cukai. Oke, mungkin keluhan dari TKW ini mungkin ada kesalahpahaman. Ya, benarkah barang itu hilang atau enggak? Demikian ya. Mungkin ada oknum, bisa jadi ya, ataupun mungkin kesalahpahaman dari TKW sendiri mungkin bisa jadi juga ya. Kayak gimana menurut kalian teman-teman ya? Dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.